warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sampurasun. Hampes. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari minggu kemarin. Nah, sekarang untuk KM, siapa KM-nya di sini? Saya, Oke, Pak. silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita diberi kelancaran selama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin. Sekarang kalian boleh persiapan terlebih dahulu, boleh menyiapkan alat-alat untuk belajarnya, dan mungkin saya akan absen terlebih dahulu. Apakah di sini hadir semua? Ada yang sakit. Siapa? Sakit. Ripi sakit. Ya, semoga lekas sembuh untuk Ripi, dan semoga kalian tetap semangat ya untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, saya ingin tahu nih perasaan kalian hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, silakan buka handphonenya masing-masing. Silahkan scan terlebih dahulu untuk barcode-nya. Oke, silakan isi satu persatu. Apabila sudah, bilang sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ada yang galau, ada yang sedih, ada yang bahagia. Nah, sangat beragam sekali ya untuk perasaan pada hari ini. Mungkin saya akan memberi semangat dulu kepada kalian. Semangat untuk hari ini. Jangan sampai kalian bersedih ketika kalian belajar. Jangan sampai kalian galau ketika kalian belajar. Fokus pada pembelajaran, karena ketika kalian fokus pada pembelajaran, materi yang saya sampaikan itu akan tersampaikan dengan baik. Paham? Paham. Nah, sekarang ini kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya ingin mencoba mengulas kembali, mari mengingat kembali apa sih yang kalian pelajari di mata pelajaran PPKN pada minggu kemarin? Pak, boleh? Oke, silakan. Baik Pak, yang kita pelajari di minggu yang lalu yaitu mengenai karakteristik Indonesia dan karakteristik daerah, yang mana Indonesia itu memiliki beragam budaya, agama, dan kepercayaan yang lain-lain. Oke, tangan untuk Haikal. Ya, sangat sekali ya. Bahwasanya betul kita kemarin mempelajari tentang karakteristik Indonesia dan kesatuan daerah, gitu kan. Nah, dan hal tersebut itu sangat berkaitan sekali dengan materi yang akan diajarkan hari ini, yakni tentang kebinekaan Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kembali nih, apakah kalian memiliki pengalaman berteman dengan orang yang memiliki perbedaan budaya? Misalnya di kelas ini atau di lingkungan kalian. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, Pak, meskipun kebanyakan di sini adalah orang dari suku Sunda, tapi kami juga ada yang berasal dari suku lainnya, Pak. Seperti saya dan Vera, kami berasal dari Papua Pegunungan, Pak. Jauh sekali. Ya, sangat beragam sekali. Ada lagi dari budaya dari suku yang lain? Banyaknya Sunda sih, Pak. Oh iya. Oh ya, alhamdulillah ya, mungkin di sini cukup beragam untuk peserta didiknya, dan saya mengingatkan bahwa tetaplah bersatu satu sama lain agar kalian mampu mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam ruang lingkup yang terkecil terlebih dahulu, mulai dari kelas kalian, di lingkungan kalian, hingga nanti ketika kalian besar itu di ruang yang lebih luas lagi. Nah, itu ya untuk mengingat kembali bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang kebinekaan Indonesia atau keragaman Indonesia. Nah, di dalamnya itu kita akan mempelajari tentang keragaman budaya dan menjaga nilai penting kebinekaan. Ya, bahwasanya negara kita itu sangat majemuk, sangat berbeda dan sangat beragam. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut.
Nah, ini adalah capaian pembelajaran untuk hari ini, boleh diperhatikan. Dan ini juga tujuan pembelajarannya, boleh disimak baik-baik. Sudah paham? Sudah. Nah, kita mulai terlebih dahulu untuk mempelajari kebinekaan Indonesia. Itu kita mulai dari keragaman budaya yang di dalam itu membahas tentang lagu daerah, tarian daerah, tradisi dan upacara setiap daerah, lalu rumah dan kampung adat. Kita mulai terlebih dahulu dari lagu daerah. Di lagu daerah itu sangat beragam sekali ya setiap daerah. Karena kita tahu, kita juga kemarin mempelajari bahwasanya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Ningian sampai Pulau Rote, berbagai macam budaya itu ada di Indonesia. Salah satunya lagu daerah. Di lagu daerah mulai dari lagu-lagunya seperti kalian bisa lihat ada lagu kicir-kicir, Ubui Bulan, Ilir, Tanam Kemarin dari Madura. Misalnya dari Sunda juga ada lagu seperti Manukadali, Masana Pungluhur jauh di awang-awang. Nah, itu dari Sunda. Lalu ada dari Papua, ya Koran, ya Koran. Nah, itu dari Papua. Lalu ada lir ilir, nah, itu dari Jawa. Lalu ada Kapuangan Jawa di Mata, nah, itu dari Minang. Nah, kalian harus paham itu bahwasanya itu merupakan kekayaan bangsa kita, kekayaan keragaman budaya negara Indonesia. Oke, paham sampai sini? Oke. Kita lanjut ke dalam tarian daerah. Selain lagu, ada juga tarian daerah yang sangat beragam. Oke, kalian bisa lihat bahwasanya tarian daerah tari pecak, ada tari saman, tari jaipong. Nah, dari Kepulauan Sunda kan ada tari jaipong, lalu ada tari reog, dan banyak lagi. Nah, lalu di sini juga ada tradisi dan upacara. Selain ada tarian dan lagu, setiap daerah juga memiliki upacara dan tradisi masing-masing. Misalnya upacara ngaben. Apa sih upacara ngaben? Ada yang tahu? Oke, betul. Puasanya itu terdapat di Bali ya. Puasanya upacara ngaben itu upacara untuk kematian, di mana membakar mayat. Nah, mungkin sudah paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang masuk ke rumah adat. Bisa kalian lihat rumah adat ini? Ini adalah contoh kecil dari banyaknya rumah adat yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu ada rumah panggung? Kenapa di Indonesia itu ada rumah yang seperti ini? Karena menyesuaikan dengan daerah dan tempatnya masing-masing. Kenapa sih ada rumah panggung? Karena ditakutkan adanya hewan buas. Kenapa rumahnya seperti ini? Karena cuacanya dingin, agak hangat, gitu kan. Semua memiliki karakteristik dan filosofi dan juga maknanya masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki ciri khas rumah adat dan kampung adatnya masing-masing. Nah, apabila di Jawa Barat, kampung adat yang kalian ketahui apa aja? Kampung adat ada. Oke, di Tasik berarti ya? Ya. Ya, ada lagi? Baduy. Baduy, oke, betul. Nah, itu salah satu dari banyaknya kampung adat di Indonesia. Paham? Sudah paham nggak sih? Nah, sekarang di dalam keberagaman, kita tahu bahwasanya keberagaman ini dapat memunculkan konflik dan perpecahan. Potensinya itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga nilai penting kebinekaan. Bagaimana caranya? Nah, kalian pasti ada yang dari suku Sunda kan? Pasti mengenal kata ciri asah, ciri asih, dan ciri asuh. Itu adalah nilai semboyan yang dari suku Sunda untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta untuk menjaga kebinekaan yang ada di daerah suku Sunda. Banyak di setiap daerah juga memiliki semboyan masing-masing dalam mempersatukan di antara perbedaan. Nah, dilanjutkan bahwasanya menjaga nilai kebinekaan juga agar tidak terpecah itu ada. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjalin kebersamaan. Nah, untuk menjaga Indonesia yang sangat kaya dan beragam mulai dari budaya, suku, ras, dan agama, kita harus saling bersatu satu sama lain. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut. Nah, nanti kalian silakan di-scan terlebih dahulu. Untuk nanti saya akan berikan tugas kepada kalian berupa tugas kelompok yang isinya
terkait masalah-masalah, dan ini salah satu video yang semoga bisa menguatkan tugas yang kalian kerjakan. Paham? Silakan. Kalau sudah, bilang sudah. Oke, apa sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Makasih ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, waktunya bermain dengan masalah. Saya akan membagi kelompok ke dalam 3 kelompok di kelas ini. Apakah mau dibagi sama saya atau sama kalian? Sama siswa saja, Pak. Oke, Saya boleh. KM-nya, Pak. Ya, silakan untuk duduk berkelompok. Dan saya akan bagikan setelah KPD-nya untuk kalian kerjakan. Baik, Pak. Oke, sekarang perhatikan ya, bahwasannya ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Oke, ketika kalian diskusi, ikutin satu persatu agar tugas ini terselesaikan dengan baik. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silakan kalian berdiskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang bingung ketika waktu diskusi, silakan dipertanyakan kepada guru. Saya akan membimbing kalian untuk menyelesaikan tugas LKPD ini. Paham? Siapa, Pak? Silakan. Oke. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang waktunya presentasi dan hasil diskusi. Nah, biasanya ketika kalian ditunjuk untuk presentasi, suka saling menggurui satu sama lain. Saya nggak mau nih terjadi di kelas ini. Nah, jadi silahkan per kelompok maju ke depan. Kelompok satu mana? Ini. Oke, maju. Berarti 3 orang ya. Ini maju. Maju. Nah, untuk kelompok 2. Ayo, Kamu dua. Ya, berdua kan ya. Iya. Karena Lipi gak hadir ya. Iya. Oke. Silakan untuk kelompok 3. Maju. Di sini. Nah, sekarang aturannya itu adalah menentukan perwakilan kelompok yang akan presentasi. Saya ingin saling menuduh, jadi kita membuat permainan lempar bola panas. Oke. Ada bawa pulpen? Oke. Pegang. Nanti saling oper-mengoper. Nanti yang terpilih terakhir, yang pegang terakhir adalah perwakilan kelompok. Paham sampai sini? Oke. Aturan lainnya, ketika saling mengoper kita harus sambil menyanyikan lagu. Lagu daerahnya mau apa? Manu Dadali. Boleh. Oke. Lagu kedua? Lagu dari Papua. Oke. Oke. Sekarang sesi pertama. Ya. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Mesana puluh jauh di awang-awang, mereka kencang-kencang pas. Oke. Silakan yang tidak terpilih dan mundur kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Silakan yang terpilih, silakan ke sini. Nah, sekarang kita menentukan nih kelompok mana yang akan tampil duluan. Silakan permainan yang tadi diulang dengan lagu yang berbeda. Siap? Oke. 1, 2, 3. Pas.
hasil diskusinya. Terasikan jelas. Ya, halo teman-teman. Hai. Berdasarkan hasil diskusi dari ini, begini. Ya, terima kasih untuk Nova. Oke, bagus ya untuk dari Nova bahwasanya kebinekaan itu harus dipertahankan agar negara Indonesia ini utuh. Nah, untuk kedepannya nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Nah, mungkin anak-anakku sekalian, bahwasanya pembelajaran ini hampir sudah akhir. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, manfaat apa sih yang kalian dapat dalam pembelajaran pada hari ini? Silakan. Pak, saya jadi paham Pak tentang keragaman Indonesia. Jadi nggak heran sih kalau Indonesia disebut sebagai negara yang kaya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, berat. Nah, lalu dilanjutkan sikap apa dan tindakan apa yang akan kalian lakukan ketika kalian setelah mempelajari materi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Baik Pak, saya akan lebih menjunjung tinggi rasa toleransi dan menghargai sesama teman-teman. Oke, terima kasih mereka. Bagus ya, kelas ini sangat aktif sekali, kelas ini sangat semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Ya, oke, cukup. Alhamdulillah. Nah, mungkin pembelajaran ini sampai di sini saja. Tetap semangat untuk anak-anakku sekalian. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Kita akan mengerjakan proyek bersama. Oke, paham sampai sini? Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan kalian untuk menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, agar pelajaran ini semakin berkah dan ilmunya bermanfaat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.